Dalam pidatonya adalah Bahar Smith adalah mengajak kepada orang-orang untuk berdemo di Mabes tadi semua ya. Kita bisa melihat ya apa yang tempo hari adalah ada voice note yang keluar dari Rizik Syihab juga sama mengajak warga Bekasi tapi gagal. Bahwa mungkin Bahar bin Smith adalah juga demikian tadi semua. Karena sekarang tidak mudah tadi semua. Bahkan ada satu kelompok mereka bilang sama saya, dia adalah FPI yang sudah sadar. Dia mengirimkan adalah video, saya dapat video itu justru dari orang FPI tadi semua. Bah ini adalah ya, demikian pula dengan video Bahar Smith yang membakar ya, yang demikian juga ternyata yang hadir di Mabes Polri sepi dari pengunjung karena masyarakat adalah sudah sadar. Selamat sore sahabat Nusantara, insyaallah dimuliakan oleh Allah. Abah dikirimkan beberapa video daripada teman-teman Pak Alwi ya, yang hari ini demo adalah di Mabes Polri ya. Tidak banyak pengikutnya, mudah-mudahan sekali lagi adalah ini mudah-mudahan sebagai cerminan dari kesadaran masyarakat Indonesia yang sudah sadar bahwa sebenarnya Ba'awi itu adalah bukan duriat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan ini menjadikan gambaran yang baik dan tetap adalah untuk menjaga bahwa bangsa dan tanah air kita dalam keadaan damai ya. Semoga semakin banyak yang diberikan pencerahan dan penyadaran ya, khususnya buat saudara-saudara kita yang sebangsa dan setanah air ya. Insya Allah sahabat ya, kalau kita tidak dengan tujuan untuk membenci tapi dengan tujuan adalah untuk memberikan pencerdasan, seharusnya adalah masyarakat kita akan semakin sadar ya tentang keberadaan daripada mereka semua. Tetap mengajak pada semua ya, dan juga buat teman PWI Sukabumi yang hari ini adalah dipanggil oleh MUI Sukabumi untuk tabayun ya. Terima kasih atas kedatangannya juga ke sana. Maka selalulah undangan yang mereka lakukan ya, walaupun terkadang sahabat adalah tidak fair ya. Tapi inilah sebuah kesabaran yang harus kita lewati ya. Mereka terlalu lama berkuasa, mereka terlalu lama menganggap dirinya sebagai duriat Nabi, sehingga kadang-kadang perlakuan mereka adalah terlalu arogan ya. Dari persekusi yang dilakukan adalah terlalu arogan. Tapi biarlah ini sebuah proses pembelajaran kepada seluruh warga negara Indonesia. Jadi pada saat seorang anggota PWI membuat sebuah statement yang sebetulnya kalau menurut Abah statementnya adalah benar dan wajar, tapi kemudian dipanggil oleh MUI Sukabumi adalah untuk tabayun. Kenapa tidak pernah tabayun kepada video-video yang dibuat oleh Ba'alwi? Walaupun Abah mengerti adalah MUI Sukabumi adalah ketuanya adalah orang FPI ya, dan selalu berpihak kepada FPI ya. Tapi tidak apa-apa. Ini sebuah proses pencerdasan kepada bangsa dan rakyat Indonesia, sahabat ya. Maka Abah tetap mengajak adalah kepada sahabat-sahabat PWI tetap dingin ya, dalam dingin kepala ya, sejuk ya. Tidak usah terprovokasi dengan hal-hal dengan yang sifatnya adalah menantang, mengajak perang dan lain sebagainya. Kita tunjukkanlah fakta-fakta. Maka Abah selalu mengajak kepada para masyayikh adalah ulama-ulama Nahdiyin dimanapun berada, terus berikan pencerdasan tanpa tujuan untuk menghina, memfitnah ya. Biarkanlah menghina, memfitnah menjadi ranah mereka. Karena Abah dikirimkan video Bahar Smith adalah yang dia demo meminta kepada Mabes Polri adalah untuk segera menangkap Gus Fuad yang dituduh adalah sebagai PKI tadi semua. Nah inilah sahabat, kalau mereka itu kalau berkaitan dengan mereka menghina presiden, menghina gubernur,
menghina kiai tadi, Kiai Maruf Amin dia disebut babi dan lain sebagainya. Seolah tidak punya dosa tadi semua, ya seolah-olah apa yang dilakukan mereka itu adalah kebal hukum dan bebas gitu kan tadi. Tapi giliran daripada bangsa Nusantara yang ingin meluruskan dianggap sebagai keburukan tadi semua. Nah, tetapi adalah kembali Abah mengajak kesabaran daripada warga negara Nusantara bahwa kita adalah bangsa pemaaf, bangsa yang beradab, bangsa yang senantiasa mengedepankan musyawarah. Maka tetap kita adalah kepala dingin dan tidak mengajak provokasi yang mereka lakukan. Dalam pidatonya adalah Bahar Smith adalah mengajak kepada orang-orang untuk berdemo di Mabes tadi semua ya. Kita bisa melihat ya apa yang tempo hari adalah ada voice note yang keluar dari Rizik Syihab juga sama mengajak warga Bekasi tapi gagal. Bahwa mungkin Bahar bin Smith adalah juga demikian tadi semua. Karena sekarang tidak mudah tadi semua. Bahkan ada satu kelompok mereka bilang sama saya, dia adalah FPI yang sudah sadar. Dia mengirimkan adalah video, saya dapat video itu justru dari orang FPI tadi semua. Bah ini adalah undangan yang dilakukan oleh Bahar bin Smith kepada kami bla 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 gitu kan tadi semua. Tapi kami tidak mau hadir. Ya kata Abah, silakan. Mau hadir silakan, enggak juga silakan, tetapi adalah pada dasarnya adalah jadikan segalanya menjadikan pelajaran. Dalam video itu adalah di mana Bahar Smith adalah menuduh Gus Fuad sebagai PKI tadi semua. Nah inilah sahabat, kadang-kadang mereka menuduh PKI selalu Pak Rizik Syihab adalah menuduh adalah orang-orang yang senantiasa melawan mereka adalah sebagai PKI dan lagi PKI tadi semua. Padahal kita sejarah membuktikan yang PKI itu adalah justru saudara-saudaranya Bahar bin Smith tadi semua. Dari mulai tahun 48, tahun 65 ya, dan Aidid ya, walaupun mereka masih mempermasalahkan D dan T, padahal orang Jawa sahabat D itu T tadi semua ya. Tapi silahkan saja. Tapi fakta membuktikan bahwa sesungguhnya adalah yang menuduh PKI itu banyakkan adalah mereka yang PKI. Yang kedua adalah mereka mengajak demo untuk di Mabes Polri dengan perkataan bahwa Gus Fuad adalah merusak kebinekaan tadi semua. Kang Bahar ini suka lupa ya. Padahal yang merusak kebinekaan itu adalah Mbak Alwi tadi semua. Bagaimana menghina presiden tadi semua. Bagaimana menghina kiai-kiai, bahkan menghina ulama NU tadi semua. Sayang ulama NU-nya adalah ulama NU yang sudah tidak punya rasa malu. Ulama NU yang sudah tidak punya lagi giroh darah merah putih tadi semua. Ya, mereka dengan menyebutkan kera-kera bersorban, tapi ya tetap saja mereka membela tadi semua ya. Tapi kembali, mari kita sabar dan tadi semua insya Allah sabar itu nggak ada batasnya. Nggak ada bahasa saya udah habis kesabaran. Sabar itu nggak ada batasnya tadi semua ya. Dan sabar sahabat berarti bukan diam. Sabar itu bukan diam. Tapi sabar itu adalah berbuat sesuatu, bahkan ikhtiarnya terus kita perjuangkan tapi dengan cara yang benar. Itulah sabar. Orang kita suka salah mengartikan sabar itu diam, habis itu tidak usah berbuat apa-apa. Itu bukan sabar. Itu namanya adalah menyerah tadi semua. Itu bukan sabar. Sabar itu adalah meningkatkan 2 kali lipat ikhtiar yang kita lakukan tapi kemudian serahkan pada Allah. Itulah sabar tadi semua ya. Ya. Ya, Bahar bin Smith dengan mudahnya mengatakan tentang Gus Fuad adalah orang yang merusak tatanan Bhinneka Tunggal Ika tadi semua. Allahu Akbar tadi semua. Padahal kita udah ngerti lah ya. Barangkali nggak usah dijelaskan tentang saudara kita yang bernama Bahar Smith ini adalah justru adalah dia adalah yang selalu adalah merusak daripada Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian Pak Rizik adalah bahkan menyebutkan Pancasila adalah pantat Cina dan lain sebagainya. Masyarakat terus bersabar dan lain sebagainya. Jadi pada dasarnya ya sama saja kayak MUI Sukabumi. Apa dasarnya Anda mengundang PWI untuk tabayun? Tadi semua tidak punya wewenang Anda untuk mengundang daripada organisasi PWI ya, apalagi videonya adalah tentang sebuah kebenaran tadi semua.
pada saat adalah seorang daripada anggota PWI dan melaporkan Rizik Syihab kepada kepada Polres Sukabumi. Itu wajar, sahabat. Karena pada dasarnya apapun kata Abah, mari jangan selama masih bisa menggunakan hukum, maka gunakanlah jalur hukum tadi semua. Tidak boleh melakukan gaya premanisme. Dan tetap Abah mengajak kepada ulama-ulama yang ada di Jawa Barat dan juga Nusantara adalah terus berikan pencerdasan. Hari ini bisa kita melihat ya, bahkan ada gerakan di sebuah kabupaten yang mereka ingin menggeruduk kantor PWI gitu kan tadi. Dan kemudian saya mendengar bahwa mereka mengajak orang 2 hari tadi semua, yang datang tidak banyak tadi semua, hanya belasan orang. Berarti sekarang bayangkan bahwa sekarang ini masyarakat sudah betul-betul cerdas, sudah tidak mau lagi diprovokasi seperti dahulu tadi semua ya. Ya demikian pula dengan video Bahar Smith yang membakar ya, yang demikian juga ternyata yang hadir di Mabes Polri sepi dari pengunjung. Karena masyarakat adalah sudah sadar. Maka kata Abah adalah untuk melawan mereka adalah marilah kita mengambil simpati daripada masyarakat tadi semua adalah justru tunjukkan akhlak dan adab. Karena masyarakat kita adalah bangsa Indonesia ini penuh dengan akhlak dan adab. Kita ini bukan bangsa barbar. Kita ini bukan bangsa yang senantiasa, tetapi ada bangsa yang pemaaf, bangsa yang cerdas, bangsa yang beradab tadi semua. Inilah bangsa Indonesia. Sangat jauh memang dengan budaya orang-orang Yaman dan Arab bahkan sekalipun tadi semua. Maka ya apapun yang dilakukan oleh mereka selalu bawalah pada jalur hukum tadi semua. Dan sebetulnya adalah lebih baik kalau seandainya segalanya itu dibawa ke pengadilan tadi semua. Karena di pengadilan itulah nanti ya. Maka kalau menurut Abah, kalau kalian ada yang dilaporkan dan siap dibawa ke pengadilan harusnya nggak usah takut tadi semua. Karena di pengadilan itu akan adil tadi semua. Adalah segala fakta dan data itu adalah akan akan ditunjukkan oleh ahlinya masing-masing. Maka kalau Abah sebetulnya buat siapapun termasuk Gus Fuad atau siapapun yang dilaporkan atau Gus Abbas yang dilaporkan silakan tadi semua ya. Karena lembaga pengadilan insya Allah walaupun barangkali hakim di kita masih dibuhi tadi semua yang memang masih banyak paradok di kita ini. Tadi semua banyak sekarang ini terdakwa tersangka yang belum dibuih, malah hakimnya udah duluan dibuih hanya dari negara kita tadi semua. Tapi ini sebuah proses pembelajaran ya sahabat kepada kita semua tadi ya. Sekali lagi buat teman-teman Bekasi yang tidak mau hadir untuk ikut demo bersama Bahar, Anda cerdas tadi semua. Anda berarti sudah mengerti apa yang dilakukan. Dan kemudian juga dari pidato-pidatonya Bahar adalah bagaimana menuduh Gus Fuad. Gus Fuad itu adalah semua orang juga sudah tahu ya sejarah beliau itu siapa ya tadi. Adapun adalah nama yang berkaitan dengan nama ibunya kebetulan kemiripan. Itu adalah cocok logi sebetulnya tadi semua. Jadi inilah ya kenyataan yang ada bahwa di negara kita ini kalau tidak cerdas untuk menerima informasi maka kita ini akan tertipu. Kalau tidak cerdas kita menerima informasi, maka selalulah tabayun tadi semua. Tabayun itu baik sahabat. Maka kenapa dalam kita ulama dalam segala apapun ada dalam kitab Sulamut Taufik sekalipun ya, bahkan dalam kitab kaidah-kaidah itu harus ada tasawur sebelum kita menerima atau menolak tadi semua ya. Jadi sekali lagi ini hanya tanggapan Abah saja kepada siapa Mas Surahman yang sudah memberikan video adalah dari demo, adalah video-video dari demo yang sepi dari pengunjung. Ini menggambarkan adalah kita harus bersyukur pada Allah. Artinya bahwa masyarakat Indonesia sekarang ini sudah mulai cerdas tadi semua, mulai sadar. Kecuali hanya sekelompok kecil barangkali adalah yang masih mendapatkan manfaat dari FPI tadi semua atau dari teman-teman Mbak Alwi ya barangkali mereka masih setia lah. Tapi rakyat yang tidak mendapatkan apa-apa hari ini adalah mereka sudah kelihatan cerdas ya. Karena berapa kali dari baik Rizik Syihab maupun Bahar Smith ingin mengumpulkan massa mereka tidak berhasil tadi semua ya. Terima kasih buat adalah warga negara Indonesia dan semoga adalah kalian yang sudah sadar
diberikan penyadaran yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalian berkah. Kalian akan berkah ya. Dengan meninggalkan Ba'alwi ini justru kalian akan berkah tadi semua ya. Insya Allah tadi semua. Kenapa? Karena niatnya yang pertama Abah mengajak adalah selalu ingin adalah meluruskan ya orang-orang yang mengaku sebagai bernasab kepada Rasulullah, tetapi sebetulnya hanya menjual Rasulullah untuk mereka adalah mengadu nasib tadi semua ya. Dan Abah sudah ada belasan Ba'alwi Habib yang sering dari dulu adalah dekat dengan Abah, karena Abah ini berapa puluh tahun adalah muhibin berat ya, termasuk penyuplai dana kepada para habaib ini tadi semua. Tapi sekarang alhamdulillah banyak yang sudah insaf, banyak yang sudah sadar ya. Dan nggak usah khawatir juga di kalangan Ba'alwi ini sendiri sebetulnya mereka tidak memiliki kekompakan tadi semua. Jadi kalau Abah melihatnya ada beberapa praksi ya, dari semua. Ada kelompok Habib ini, ada kelompok Habib ini, ada kelompok Habib ini. Ya tapi nggak apa-apa tadi semua. Insya Allah yang namanya kemenangan, sahabat selama lurus dan benar, tidak boleh Abah tempo hari ada yang nanya, apakah Abah benci dengan Rizik Syihab? Oh tidak. Abah saya itu jangankan kepada Rizik Syihab, kepada babi dan anjing pun Abah saya itu sayang tadi semua, karena sudah insya Allah mampu melihat yang di sebalik segalanya. Adapun adalah kita melakukan watawassaw bil haq watawassaw bis sabr untuk kepada saudara kita dari Ba'alwi, dan juga buat penyadaran kepada masyarakat kita adalah hanyalah kewajiban kita saling mengingatkan di antara saudara, di antara kita. Kita ini kan satu udara, seudara, satu nafas, saudara itu adalah dari satu udara. Maka selama satu udara maka kita tidak boleh di situ ya sahabat. Nah, adapun yang berkaitan dengan mereka memang tidak mau kepada masyarakat juga harus tahu, harus mengerti bahwa sesungguhnya bahwa para Ba'alwi ini adalah tidak ada yang pada saat Indonesia merdeka tidak ada yang mendaftarkan diri atau untuk sebagai warga negara Indonesia. Sebenarnya silakan Anda cek tadi semua ya. Maka barangkali mereka masih punya anggapan bahwa Indonesia adalah negara jajahan, karena mereka adalah bagian daripada sejarah dari Belanda ya, ikut serta berjuang bersama Belanda menjadi kapten Belanda ya. Silakan saja nanti cek tadi semua ya. Nah, maka barangkali hari ini mereka masih menganggap bahwa tadi semua Indonesia adalah jajahan tadi semua. Maka buat saudara-saudaraku yang Nusantara, jangan jadikan orang-orang yang mau dijajah, yang mau diinjak, dan yang mau dihinakan tadi semua. Mari kita berdiri sama kaki, bahasanya itu adalah kesetaraan. Karena dalam Islam itu adalah sahabat, tidak ada yang namanya feodalisme. Ingat, ajaran Allah dalam Al-Quran dan demikian pula Rasulullah selalu mengajarkan kesetaraan kepada makhluk tadi semua ya. Maka tetap adalah dingin kepala dan terus berjuang dengan baik, dengan cara yang baik, tapi Abah ingatkan, jangan pernah membenci mereka secara zat. Ingat itu, dosa ya. Membenci Ba'alwi atau bahkan membenci anjing sekalipun adalah dosa. Maka kenapa ada kisah orang sahabat yang justru pelacur itu selamat gara-gara nolong anjing. Nah itu. Maka sekarang disinilah kita dituntut kedewasaan. Ya. Dituntut kedewasaan untuk memahami persoalan yang ada tadi semua. Ya. Jadi walaupun secara ro'a mereka itu berbuat salah, mengaku duriat Nabi, bahkan mendawir habis-habisan tadi semua. Tapi tetap kita secara tauhid harus mampu memandang mereka adalah tetap sebagai manifestasi dari koharnya Allah, jalalnya Allah tadi semua. Itu saja dari Abah mah ya. Makanya kalau Abah walaupun bagaimana berjuang, Abah tidak akan memfitnah, tidak akan menghina, tidak akan. Paling adalah menyampaikan balik apa yang mereka katakan. Seperti mereka adalah menghina Gus Fuad, mereka mengatakan kita baru Gus Fuad adalah menyebutkan, padahal tidak langsung menyebutkan guru tua monyet. Masya Allah, itu ngamuknya kayak apa. Tapi mereka sudah mengatakan adalah ulama-ulama NU adalah merupakan monyet-monyet bersorban tadi semua. Dan selalu kata-kata binatang, kebun binatang, monyet. Kita nggak usah ngikut. Itu bukan budaya kita. Budaya kita tetap adalah dalam secara tauhid selalulah memandang, kemanapun kita memandang apapun makhluknya,
pandanglah sebagai perwujudan Allah. Apakah jalalnya, apakah koharnya, apakah jamalnya, apakah kamalnya. Itu saja. Maka bagi Abah saya itu semuanya indah saja tadi semua. Tapi tidak akan diam. Karena kita adalah harus mengatakan kebenaran walaupun pahit tadi semua ya. Nggak usah takut mati. Orang mati semuanya bakal mati kok tadi semua. Karena sahabat melihat dari kalangan kiai ini masih takut rezekinya hilang. Masih takut pondoknya sepi. Masih takut adalah mereka ditinggalkan oleh jemaah yang masih banyak mengikuti Habib. Nah inilah hati-hati ya. Inilah hati-hati tauhid. Kita berbuat syirik. Dan kemudian yang ketiga masih menganggap mereka itu adalah sebagai juru selamat, menganggap mereka itu bisa memberikan syafaat. Nah, hati-hati sahabat tadi semua, karena ini menyangkut masalah tauhid tadi semua. Kata Abah juga, sampai kalau kalian takut meninggalkan mereka, takut dosa tadi semua, kasih Abah jika Abah saya itu dosanya semua. Yang kedua, kalau kalian percaya dengan mereka bisa memberikan syafaat di akhirat tadi semua, tuntut Abah di akhirat nanti tadi semua, karena Abah percaya. Bagaimana mungkin tadi semua orang-orang kayak begini, yang bagi orang yang ngerti tauhid sebetulnya. Kenapa orang Persis walaupun bukan ahli tauhid, orang Muhammadiyah yang pikirannya waras tadi semua, mereka nggak mau tadi semua ya. Wahabi sekalipun nggak mau mereka mempercayai mereka sebagai duriat Nabi. Wahabi nggak mau, Persis nggak mau, Muhammadiyah nggak mau tadi semua ya. Tapi kan memang sebenarnya adalah ini pun adalah orang NU pun hanya segelintir tadi semua. Jadi ingat sahabat, Abah sudah melakukan penelitian. Sebenarnya pengakuan pada duriat ini adalah bagian dari strategi yang dulu di awal dibuat oleh siapa? Sonokorgronya. Kenapa? Karena Sonokorgronya adalah pada saat dia perang Belanda kalah dengan melawan Pangeran Diponegoro, maka kepercayaan dari masyarakat sudah hilang. Satu-satunya jalan adalah mengembalikan kepercayaan para kiai yang sudah menjauhi dari Belanda adalah membawa seseorang yang berkaitan dengan duriat Nabi. Sonokorgronya sahabat, bahkan sebelum dididik di Amerika, belajar agama di Arab Saudi, itu sudah membuat peta di Indonesia ini. Ya, sudah membuat peta. Ternyata orang Indonesia itu, jangankan kepada orang yang mengaku duriat Nabi saat itu, kepada orang yang formnya mirip Arab sekalipun, saking cintanya pada Rasulullah, itu lihat ya, kisah mereka di Sunda Kelapa. Setiap ada pendatang di pelabuhan Sunda Kelapa adalah orang-orang yang berform Arab dan mereka mengaku Arab, mereka itu bisa dapatkan diskon sampai 50%. Kan dulu perdagangan tadi semua. Inilah luar biasanya bangsa Indonesia mencintai Rasulullah tadi semua. Jangankan kepada duriatnya, kepada orang yang membentuknya mirip Arab sekalipun, itu Sonokorgronya sudah menulis. Lihat dalam buku Panderplas. Kata Panderplas, orang Nusantara pada saat melihat seseorang itu berwujud Arab tadi semua, udah mereka itu kaitannya kepada Nabi gitu kan tadi semua. Inilah sahabat sebetulnya, baik dan buruk tadi semua. Ini luar biasa sebenarnya. Maka tidak aneh sahabat, suatu saat baginda Nabi pernah bicara kepada para sahabatnya semua, dan beliau menangis. Kata beliau, sungguh aku adalah rindu kepada saudaraku. Kata sahabat itu, ya Rasulullah, bukankah kami adalah saudaramu? Oh bukan, kalian adalah sahabatku. Tapi saudaraku adalah mereka yang jauh di negeri sana, di timur tadi. Mereka tidak pernah berjumpa dengan aku, tapi mencintaiku. Luar biasa. Inilah sahabat. Memang apa yang dikatakan Rasulullah itu benar. Lihat dalam bagaimana pelabuhan-pelabuhan yang ada pada zaman Belanda. Belanda menulis, Panderplas, Huub de Jong menulis, orang Indonesia, kalau ada orang berpakai gamis saat itu, oh udah dianggap dewa, dianggap wali tadi semua. Maka inilah Belanda membaca Sonokorgronya itu, satu-satunya cara untuk menumbuhkan keyakinan rakyat Indonesia adalah tadi dengan memframing atau mengarahkan daripada orang-orang yang dibawa dari Yaman ini mengaku sebagai duriat Nabi. Ini yang nulis orang Belanda sendiri, bukan Abah Setu. Silakan baca di bukunya Panderplas tadi semua ya. Bagaimana mereka di framing adalah mereka para TKI, tenaga kerja yang pada saat negaranya Yaman dalam keadaan miskin, negaranya dalam keadaan diserang oleh Inggris tadi semua ya. Karena itulah mereka kabur ke Indonesia, tujuannya ekonomi. Jadi kalau seandainya Pak Quraisy Shihab bilang bahwa Habib ini dakwah, salah Pak Quraisy. Sesungguhnya mereka datang ke sini adalah tujuannya ekonomi. Dan itu ditulis oleh Panderplas, Huub de Jong.
kemudian juga Senokorgronya. Jadi itu ya sahabat ya, sekali lagi terima kasih buat teman-teman Bekasi yang tidak hadir pada acaranya Bahar bin Smith. Berarti kalian sudah sepenuhnya sadar, waras sepenuhnya waras tadi semua. Tadi semua ya. Dan buat teman-teman PWI di manapun berada di Nusantara, tetap kepala dingin, adalah berjuang adalah kita lanjutkan, tapi tetap dengan menggunakan adab dan Ryan sayang, diam. Apa lagi? Ya, inilah yang harus dipahami oleh kita tadi semua. Jadi buat abah saya itu tidak ada kebencian, dendam dan lain sebagainya, karena saya sudah mampu melihat syuhudul kasroh fil wahdah. Saya sudah melihat Allah di Habib ini. Nah, itu kata kasarnya. Saya sudah melihat Sang Maha Hidup di Habib ini. Maka sudah tidak ada kebencian buat abah saya itu kepada siapapun tadi semua ya. Tetapi yang harus diluruskan, ada tugas syariat kepada kita adalah bagaimana meluruskan hal-hal yang berseberangan dengan syariat. Karena para Habib ini adalah banyak merusak hukum syariat. Bahkan termasuk hukum fikih. Maka aneh, pondok pesantren yang masih ini dari yang berpegang kepada mazhab Syafi'i, mereka itu dalam bab apapun sudah berseberangan dengan mazhab Syafi'i. Dalam bab munakahat, lihat bagaimana tadi semua. Ya, banyak yang berseberangan. Dalam bab muamalah, kemudian sudah beda tadi semua. Karena mereka adalah ada berapa ratus kitab yang ditulis, adalah isinya adalah memutarbalikan fakta, ingin menguasai manusia kepada manusia. Nah, apalagi yang mengikut beliau sebagai torikoh. Bagaimana mungkin kalian yang bertorikot, yang percaya kepada Tuan Syekh Abdul Qadir, sementara mereka, para Bahwi ini kan, lihat kembali lagi sejarah. Mereka sudah membatalkan nasab Tuan Syekh Abdul Qadir. Bagaimana mereka juga adalah menghina Imam Syafi'i. Ya, seorang Habib di Jawa Timur mengatakan, ya Hasan, sesungguhnya kamu itu nggak pantas jadi muridku. Yang pantas jadi muridku adalah Syafi'i, Maliki. Coba, luar biasa dari semua. Dan mereka sudah mengatakan Habib Zain lebih cerdas dalam ilmu fikih daripada Imam Syafi'i. Kemudian Habib siapa Ja'far mengatakan bahwa Tuan Syekh Abdul Qadir itu nggak ada apa-apanya. Apalagi pakai mukodam tadi semua ya. Jadi ini pahami ya sahabat. Inilah susahnya memang kata Abah juga, kalau sudah khotamullah ala qulubihim wa ala sam'ihim wala, memang tidak ada. Buta itu kata Allah, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Kalau sudah buta mata hati, udah susah tadi semua ya. Tapi insya Allah hari ini membuktikan demo mereka tidak berhasil. Tidak banyak orang yang mau dengar tadi semua. Ini menunjukkan bahwa sudah mulai eling tadi semua ya. Tandanya kalau sudah bebas dari mabok, udah boleh sholat. Wala taqrabus sholat illa wa antum sukaro. Karena masih banyak orang Islam ini sholat masih mabok sekarang ini. Tadi orang yang masih mengisbat itu adalah orang-orang yang masih belum sadar tadi semua. Nah, ketidakhadiran banyak orang adalah ke demo Bahar ini menunjukkan bahwa insya Allah sebentar lagi orang Indonesia sudah boleh sholat tadi semua. Artinya sudah bebas daripada mabuk tadi semua ya. Itu saja lah semua. Jadi terima kasih dari sekian banyak yang mengirimkan video kepada Abah. Tadi sesungguhnya adalah Abah tidak bahas semua, tapi sekali lagi tadi marilah kita kedepankan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, marilah kita kedepankan adalah keamanan, ketentraman bangsa. Karena ketentraman, keamanan bangsa, sahabat, berkaitan kepada ekonomi. Ya, Abah mengerti ekonomi makro, ekonomi mikro, tadi semua. Sehebat apapun Pak Prabowo ingin bangun negara ini, kalau negara ini tidak aman, maka tidak ada ekonomi. Kalian butuh ekonomi, tetapi masalahnya kalau tidak ada keamanan, tidak ada ekonomi. Karena investor manapun, sahabat, lihat IHSG pada saat indeks saham gabungan itu, sahabat, pada saat terjadi masalah demo, maka akan menurun dia. Maka sesungguhnya sahabat-sahabat kita FPI ini dari dulu akan meneruskan indeks ekonomi Nusantara yang akhirnya mengurangi investor datang ke sini. Siapa yang mau usaha di negara yang berantem melulu? Lihat Afghanistan, lihat Suriah, lihat negara-negara kayak Libya, lihat Irak, minus. Kenapa? Siapa yang mau investasi di negara yang berantem melulu? Siapa yang mau naruh duit? Kita aja nggak mau naruh duit di negara yang nggak bisa dipercaya dari semua. Ya, itu saja ya. Salam waras, salam sehat semua, dan semoga semuanya semakin banyak yang disadarkan, semakin banyak yang menyadari. Ada semuanya adalah kembali kita memohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga baginda Nabi mensafaati kita, bukan nanti, sekarang, untuk bangsa dan negara kita. Karena baginda Nabi sudah menyampaikan, aku mencintai saudaraku di timur sana.
Yang dimaksud negara di atas awan, negara di atas angin, Abah yakin itulah Nusantara dari semua. Ya, karena beliau pernah menyampaikan bahwa agama itu sebagai firman Allah, walillahil masyriq wal maghrib, dari timur ke barat. Maka Abah pernah menjelaskan Nabi Adam lahir di sini, Nabi Nuh di sini, Nabi Sis di sini, Nabi Idris di sini, dan fakta arkeologi sekarang membuktikan. Nah,